Selamat pagi Bapak Ibu. Lumayan 4 orang yang jawab saya. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Saya tidak akan bosan dan jemu-jemu untuk mengatakan ini kepada saudara bahwa kekristenan itu bukan agama. Lepaskanlah kekristenan saudara dari penjara agama. Hari ini kita ada di momen-momen kemerdekaan negara kita, ulang tahun kemerdekaan. Tahukah saudara ada satu penjara yang sangat berbahaya buat kekristenan kita, yaitu penjara agama. Itu sebabnya bebaskanlah kekristenan kita dari penjara agama. Merdeka! Supaya kita kemudian tidak menghiburi agama. Saya pikir ada satu kepala daerah di Indonesia yang cukup berani untuk menyampaikan itu, saudara. Saya pikir selama ini belum ada pejabat kita yang berani dan ternyata muncul juga akhirnya ya. Ahok menyatakan, ini diliput oleh media bahwa saya tidak beragama, saya cuma bertuhan. Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Wah itu keren tuh, hebat tuh ya. Itu baru pejabat satu yang berani ngomong begitu, saudara ya. Karena dia bilang ini agama telah memecah belah kita. Agama telah mengotak-kotakan kita. Dan saya semakin yakin bahwa kekristenan memang bukan agama. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Jadi Yesus tidak pernah membangun agama, Yesus tidak pernah mendirikan agama. Dia datang ke dalam dunia ini tidak menawarkan agama sebagai jawabannya. Yang Yesus tawarkan adalah sebuah kehidupan kepada kita. Amin. Dia katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti gini, Yesus menyodorkan kepada kita bukan sebuah agama. Itu sebabnya jangan pahami kekristenan hanya sebagai sebuah agama. Nah, ada banyak ayat yang memberitahu kepada kita tentang itu sebenarnya. Dan selama kurun waktu belum lama saya melayani Tuhan, baru 23 tahun ini saya melayani Tuhan, ya, jadi hamba Tuhan. Kalau melayani Tuhan sih dari muda ya, tapi jadi hamba Tuhan baru 23 tahun, belum terlalu lama lah. Tapi selama 23 tahun ini saya membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, saya belum ketemu satu ayat yang memberitahu kepada kita bahwa Yesus datang membawa agama atau mendirikan agama kepada kita. Belum pernah. Mungkin saya kurang teliti membaca Alkitab atau saya kurang cermat membacanya dan mungkin saudara lebih teliti dari saya. Tolong kalau saudara temukan ayatnya ada di Alkitab bahwa Yesus mendirikan agama atau Yesus datang membangun agama, tolong beritahu saya ayatnya di mana. Bisa hubungi nomor telepon saya di bawah ini. Ya. Saya belum pernah soalnya menemukan ayatnya, kecuali saudara menemukan ayatnya, tolong kasih tahu saya. Yang saya temukan di Alkitab itu yang saya bilang, Yesus datang membawa kehidupan. Dia datang membangun kerajaannya di muka bumi ini. Ya. Salah satu ayat yang bisa kita perhatikan, ya, satu ayat yang menjadi referensi kita untuk hal tersebut adalah di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya pikir ini ayat yang tidak asing buat kita. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-6, surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam, coba kita ulang bersama-sama, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Dia ini siapa? Yesus ya, huruf besar soalnya ya, dianya itu. Jadi kita ulang, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, Ia apa? Sekali lagi sama-sama katakan wajib. Mau wajib artinya apa tuh? Bukan wajib ya, wajib itu kue ya. Ini wajib. Coba bilang dulu wajib. Wajib artinya apa Pak? Itu persamaan ya kayaknya ya itu ya. Wajib harus ya nggak apa-apa lah. Harus artinya apa? Tidak boleh tidak, itu dia. Wajib itu artinya kan nggak boleh enggak. Kalau saudara nggak mau, ya bukan ini berarti. Saya nggak mau Pak, nggak bisa. Karena ini wajib, harus. Harus itu nggak boleh enggak. Kalau saya nggak mau, ya berarti bukan Kristen. Berarti saudara nggak di dalam Yesus. Kan gitu kan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib. Ia nggak boleh enggak. Apa katanya? Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu dia. Jadi kekristenan itu ini.
Kekristenan itu bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan yang sama seperti Kristus. Di ibadah tadi pagi saya sudah jelaskan itu. Soal bahwa fokus kita harusnya, tujuan kita harusnya menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kekristenan. Kekristenan itu bukan sekedar saudara memeluk sebuah agama. Kekristenan itu bukan sekedar saudara datang hari Minggu, melakukan ritual agama kita, lalu mati masuk surga. Bukan hanya itu kekristenan. Kekristenan adalah masuk dalam sebuah gaya hidup yang baru, sebuah pola hidup yang baru. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menawarkan kepada kita kehidupan. Itu sebabnya ayat ini berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ayat ini seringkali disalahpahami. Ada beberapa saudara kita yang kemudian memahami salah ayat ini. Karena katanya kita mesti hidup sama seperti Yesus. Yesus waktu hidup itu katanya orang Yahudi. Dia orang Ibrani. Makanya bahasanya mesti bahasa Ibrani. Yesus itu bukan nama sesungguhnya. Nama sesungguhnya adalah Yeshua HaMashiach gitu katanya. Jadi kita dibawa kembali untuk menghidupi bukan pola hidup, bukan gaya hidup yang dimaksud ayat ini. Tetapi kita harus mengikuti Yesus hidupnya waktu itu model zaman Yesus, dia ada di Ibrani. Makanya kita kembali lagi kepada akar Ibrani, katanya mesti begini. Ada hari Sabat, ada segala macam dan lain sebagainya. Saya kemudian bicara sama teman saya yang punya pemahaman itu, saya bilang oke, kalau kita mesti kembali ke zaman Yesus. Zaman Yesus gak ada mobil. Harusnya kamu jangan pakai mobil dong gitu kan. Yesus jalan kaki, naik keledai, harusnya kan gitu kan. Jadi saya pikir itu sebuah pemahaman yang sangat keliru saya pikir ya. Memahami ayat ini kan sebenarnya sederhana sekali kan. Nggak perlu kita dalami secara dengan teologi yang bagaimana-bagaimana. Saya pikir ayat ini jelas. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam Yesus, dia Kristen maksudnya. Dan Kristen itu dalam Yesus kan. Bukan sebuah agama harusnya ya. Ia wajib, ia nggak boleh nggak hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menjalani hidup yang sama seperti Kristus. Ini ngomong-ngomong kok mic-nya lebih bagus kebaktian kedua ini. Tadi mungkin masih pagi ya, setelannya mungkin tadi pagi masih agak sedikit dingin ya, karena cuaca dingin nih. Saya bisa lebih dengar suara saya lebih bagus. Terima kasih buat sound system. Siapa yang ada di belakang sana lah, entah ya. Terima kasih, ini lebih bagus suaranya ya. Saya bisa lebih mendengar suara saya. Jadi kembali ke poin kita bahwa kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah sebuah cara hidup. Kok baru dipuji tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda ya. Oke, jadi kekristenan adalah menjalani hidup yang sama seperti Kristus. Bilang dulu sama-sama, hidup seperti Kristus. Nah, hidup seperti Kristus itu seperti apa kan gitu kan. Ada begitu banyak ayat yang kita bisa bahas, tapi saya ingin mengajak kita memperhatikan satu ayat yang saya suka ya. Dalam perjanjian baru nih, salah satu ayat favorit saya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, coba kita baca dulu Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-38. Jadi hidup yang sama seperti Kristus itu yang seperti apa sih? Hidup Yesus seperti apa ya? Kita perlu lihat. Kisah 10 ayat yang ke-38. Multimedia bisa bantu kita? Oke. Kisah 10 ayat 38. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yaitu, coba sama-sama dulu. Yaitu, oke, selesai dulu, stop dulu. Perhatikan kata itu, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Berarti begini Bapak Ibu. Tadi 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa ada di dalam Yesus, ia wajib, yang gak boleh enggak hidup sama seperti Yesus hidup. Nah ayat ini kasih tahu kita hidup Yesus itu kayak gimana? Yaitu tentang Yesus. Jadi ayat ini tentang Yesus dari Nazaret. Berarti kalau kita sambungkan dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Berarti ini ayat harusnya bukan tentang Yesus. Ini ayat harusnya bukan hanya tentang Yesus. Ini ayat harusnya juga tentang kita dong. Bisa mengikuti saya? Ulang, saya sabar ya. Saya pembicara sabar kok seru ya. Ulang ya. Jadi 1 Yohanes pasal 2 berkata bahwa begini. Barang siapa ada dalam Yesus. Dia bukan sekedar memeluk sebuah agama yang namanya Kristen. Barang siapa yang dalam Kristus, ia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya gini, kita menjalani hidup yang sama seperti Yesus.
cara hidup kita, gaya hidup kita sama seperti Yesus. Nah, hidup Yesus itu seperti apa? Ayat ini kasih tahu buat kita, Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Berarti ini ayat harusnya bukannya tentang Yesus. Ini ayat harusnya berarti tentang kita juga dong. Bisa ngikuti saya? Saya lihat sih saudara tampangnya cerdas, jadi bisa ngikutin ya. Jadi paham maksud saya, ya? Bisa mengerti maksud saya? Bahwa kalau kekristenan itu adalah menjalani cara hidup yang sama seperti Kristus, berarti ayat ini bukan hanya tentang Yesus nih. Ini ayat harusnya tentang kita. Sudah tolong kasih tampang cerdas dulu buat saya, supaya saya tidak terfrustrasi untuk menyampaikan ini kepada saudara. Sudah bisa paham maksud saya? Harusnya kan ini juga ayat tentang kita dong, bukan tentang Yesus. Nah, coba kita baca tentang Yesus itu gimana? Yesus jalan hidupnya seperti apa? Nah, kemudian gini kita mulai coba aplikasikan ke dalam hidup kita harusnya. Nih. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Jadi nanti ini bisa diganti ini ayat. Yaitu tentang Johnson Sitorus dari Tasikmalaya. Itu bisa. Bisa banget ya. Bisa juga nama saya, yaitu tentang Elia dari Cibubur, bisa gitu kan. Itu bisa nama saudara juga. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ini kata sambil agak kurang tepat ya. Dia berjalan berkeliling untuk berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Perhatikan, berarti Yesus itu hidupnya gimana Pak? Hidup Yesus itu dahsyat banget. Hidup Yesus itu berarti powerful banget. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia selalu melakukan sesuatu yang bisa mempengaruhi hidup banyak orang. Dia memberi sebuah influence yang hebat buat orang-orang di sekitarnya. Hidup Yesus adalah sebuah kehidupan yang powerful. Sebuah kehidupan yang bisa memberi pengaruh hebat. Dia punya dampak luar biasa kehidupannya. Nah, hidup seperti itulah yang harusnya kita jalani. Nah, bagaimana Yesus bisa menjalani kehidupan yang hebat seperti itu? Rahasianya ternyata ayat ini bilang begini. Karena Yesus diurapi oleh Roh Kudus dan kuat kuasa. Coba bilang dulu, Roh Kudus dan kuat kuasa. Berarti begini, kalau saudara dan saya ingin menjalani kekristenan yang bukan sekedar agama Kristen. Kalau saudara dan saya ingin menjalani kekristenan yang sejati, cara hidup yang sama, pola hidup yang sama seperti Yesus. Saudara, kita nggak pernah bisa menjalani kekristenan sejati tanpa Roh Kudus berarti. Berarti begini, diurapi oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Itu harga mati Pak dari kekristenan. Nggak bisa ditawar. Saudara coba singkirkan Roh Kudus dari kehidupan kekristenan saudara. Percaya aja yang saudara hidupi cuma agama pasti. Kalau saudara mau menjalani kekristenan yang sejati, maka saudara mau tidak mau suka tidak suka saudara butuh yang namanya Roh Kudus. Nggak mungkin kita bisa menjalani kekristenan yang sejati tanpa Roh Kudus mengurapi hidup kita. Penuhlah dengan Roh Kudus. Diurapilah oleh Roh Kudus. Berjalanlah dipimpin oleh Roh Kudus. Itu harga mati dalam kekristenan. Makanya gini, saya tidak akan tawar Roh Kudus. Karena saudara coba menjalani kekristenan saudara tanpa Roh Kudus, pasti cuma agama yang saudara jalani. Penuh Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Itu bukan milik Pentakosta. Apalagi Pantekosta, bukan. Itu bukan bicara aliran Pak. Saudara kita mau aliran apa, denominasi apa, penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, itu hal yang inti dari kekristenan. Amin. Coba lihat wajah sebelah kanan gini, wajah dipenuhi Roh Kudus enggak? Kalau belum, minta Tuhan penuhi saudara dengan Roh Kudus. Karena percaya lagi nih, saudara enggak akan pernah bisa menjalani kekristenan yang sejati tanpa Roh Kudus. Amin. Dan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu bukan sekedar supaya begini saudara dan saya bisa bahasa roh. Tadi pagi saudara singgung itu. Kesalahan banyak kekristenan masa kini adalah gini, kita pikir Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus mengurapi kita cuma supaya kita bisa bahasa roh. Supaya kita bisa tangan geter-geter. Kepala gedek-gedek.
Bukan. Roh Kudus diberikan, Roh Kudus memenuhi saudara, Roh Kudus mengurapi kita bukan supaya tangan getar-getar. Saya ingat dulu kalau penuh Roh Kudus itu mesti ada korban, bangku gereja patah-patah itu sudah kan. Saya ingat dulu waktu kalau cari kepenuhan Roh Kudus itu, waduh. Masih ingat gak saudara? Wow, mesti getar-getar dulu, kalau getar-getar baru penuh Roh Kudus. Saya pikir Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita bukan sekedar supaya kita bisa punya pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi emosional kita, pengalaman estetik yang membuat tangan kita bisa getar-getar gitu. Terus kita rasa-rasa melayang, tiba-tiba kita merasa jatuh gitu. Saya pikir Roh Kudus bisa kerjakan itu. Saya tidak anti dengan semua itu. Tapi yang saya mau beritahu begini. Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita butuh Roh Kudus. Bukan hanya untuk itu. Makanya gini, konsentrasi kita harusnya bukan hanya kepada bahasa roh. Kepada tangan getar-getar. Kepada kepala gedek-gedek. Bukan. Percayalah saudaraku, Roh Kudus mengurapi saudara dan saya. Dia memenuhi saudara dan saya. Supaya kemudian kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang powerful. Sama seperti Yesus. Itulah tujuan Roh Kudus diberikan. Makanya dari tadi pagi saya jelaskan ini sama saudara begini. Tujuan itu penting. Kejarlah tujuan. Lebih daripada mengejar akibat. Tadi pagi ayatnya jelas. Bahwa Roh Kudus datang dalam hidup kita untuk memerdekakan kita. Supaya gini, selubung agama lalu dalam kehidupan kita. Dan kemudian gini, kekesan yang sejati masuk dalam kehidupan kita. Dan kita mulai menjalaninya bersama dengan Roh Kudus. Percayalah. Dan Yesus diurapi oleh Roh Kudus kuat kuasa. Itu yang membuat akhirnya begini. Yesus bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya kemudian gini. Kita bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Sebabnya saya mempercayai sungguh begini. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang Roh Kudus memenuhi hidupnya, orang yang Roh Kudus berkarya di dalamnya akan menjadi orang-orang yang mahir melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya. Coba dulu bilang sama-sama perbuatan baik. Alkitab bilang ayat ini kasih tahu kepada kita kemanapun Yesus pergi, dimanapun dia berada, dia selalu membuat baik, berbuat baik, dia selalu melakukan hal yang baik. Dia selalu menyentuh kehidupan orang dengan perbuatan baiknya. Itu Yesus dan harusnya kekesan kita seperti itu. Amin saudaraku? Iya. Dan saya pikir begini, tidak ada virus yang sangat kuat pengaruhnya di dalam dunia ini selain daripada kebaikan. Jadi kalau saudara mulai menyebarkan kebaikan, saudara menebarkan kebaikan, saudara bagikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar saudara, percayalah begini. Kebaikan yang saudara tebarkan punya pengaruh, punya kuasa yang sangat hebat untuk mengubahkan hidup banyak orang. Saudara dan saya hadir di tempat ini. Saudara dan saya hari ini bisa menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Itu karena Tuhan telah melepaskan dan mendemonstrasikan kebaikannya kepada kita. Siapa kita? Kita adalah orang yang jahat dulunya. Kita adalah orang yang bebal dulunya. Kita orang yang gak becus dulunya. Kita orang yang semuanya gak benar. Tapi hari ini semuanya berubah dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan telah menyentuh kita dengan kebaikannya. Makanya saya percaya begini, kebaikan adalah sesuatu yang sangat powerful. Amin. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau saudara diurapi dengan Roh Kudus, saya percaya kebaikan akan secara natural dan alamiah saudara hasilkan dalam kehidupan. Karena itu akan menjadi DNA kita. Kita berbeda dengan orang agama. Agama mengajarkan kebaikan juga. Tapi kebaikan yang diajarkan agama adalah kebaikan jalan untuk saudara masuk surga. Sekali lagi, kebaikan yang diajarkan oleh agama adalah kebaikan sebagai syarat dan pintu masuk untuk saudara masuk surga. Kebaikan yang Yesus ajarkan bukan kebaikan untuk masuk surga. Kebaikan yang Yesus ajarkan, kekesan sejati yang ajarkan adalah gini. Kebaikan yang kita hasilkan karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Loh, benar gak saudara? Agama mengajarkan kebaikan. Tapi kebaikan supaya kita bisa masuk surga. Ya kita masuk surga karena kebaikan kita. Dan saya mau beritahu begini. Kebaikan manusia gak pernah laku di surga. Kekristenan mengajarkan kebaikan. Tapi berbeda. Kebaikan yang kita kerjakan bukan jalan untuk masuk surga. Kebaikan yang kita kerjakan itu karena gini. Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin.
Ini ngajarin Tuhan hadir dalam hidup orang percaya itu susah loh. Susah banget. Saya pikir selama 23 tahun saya jadi hamba Tuhan, bagian tersulit adalah ngajarin jemaat bahwa Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Itu susah banget. Karena selalu kita datang dengan pendekatan agama akhirnya. Kita kerjakan semuanya dengan pendekatan agama. Nah, orang agama agak susah untuk menerima bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Mario Teguh beberapa waktu lalu kalau sudah ikuti, bagaimana mungkin Allah yang besar itu, Allah yang dahsyat itu bisa diam di dalam kita? Ya memang cara berpikir agama susah untuk memahami. Tapi Alkitab bilang, firman Tuhan bilang bahwa Yesus mau tinggal di dalam saudara. Yesus yang hebat itu, Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang luar biasa itu mau berdiam dalam saudara. Itu luar biasa kan? Itu cara berpikir agama gak nyampe tuh Pak. Nah makanya gini, apa sih yang harusnya menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan? Oh bukan agama yang menggerakkannya. Bukan supaya kita bisa masuk surga, bukan. Kita mengerjakan kebaikan gini, karena Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Karena Roh Kudusnya bekerja dalam kita. Waduh, ini rahasia yang kata Paulus tersembunyi berabad-abad lamanya. Tapi dibuka oleh Tuhan buat kita sekarang ini. Coba kita baca dulu. Kita akan menyimpang, nanti kita akan kembali ke ayat ini. Tapi saya teringat ayat ini. Kolose pasal 1 ayat yang ke-25. Coba kita perhatikan bersama-sama. Kolose pasal 1 ayat 25. Supaya saudara pulang dari ruangan ini. Saudara pulang dengan sebuah kesadaran begini. Kristus yang hebat itu ada dalam saudara. Karena percaya lagi nih, untuk jalani kehidupan yang sama seperti Kristus, gak gampang Pak. Saudara pikir mudah, gak gampang. Nah karena gak gampang itu, makanya gini, Kristus hadir dalam diri kita. Untuk apa? Kasih kekuatan dan kemampuannya. Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Untuk apa? Kasih kuasanya buat kita. Saya pikir gampang untuk hidup sama seperti Yesus. Nggak gampang. Tapi itu yang saya bilang tadi pagi begini. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjalani hidup yang sama seperti Kristus. Tuhan dan seluruh sorga akan mendukung kita. Kolose pasal 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi saya gak akan tahan-tahan firman Tuhan. Saya akan bukakan dan lepaskan sepenuhnya kepada saudara. Sama seperti Paulus. Dia sampaikan firman Tuhan sepenuhnya. Seutuhnya. Saya ingin sampaikan kepada saudara begini. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tapi itu belum lengkap. Itu belum utuh. Keutuhannya ada di mana Pak? Keutuhannya ada di sini. Ayat 26. Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia kita? Oh masih ternyata ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Ini gak pakai tanjakan Pak. Turunan semua. Jadi maksudnya dari generasi ke generasi itu. Dari abad ke abad ini tersembunyi Pak. Rahasia ini tersembunyi. Ini rahasia Pak. Berarti begini. Abraham gak ngerti ini Pak. Daud gak ngerti ini. Musa gak ngerti ini. Kenapa? Karena ini tersembunyi berabad-abad. Dari turunan ke turunan. Tetapi, haleluya. Coba bilang dulu, haleluya. Haleluya. Yang sekarang katanya dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Apa itu? Ayat 27. Rahasia apa itu Pak? Yang berabad-abad tersembunyi. Dari turunan ke turunan tersembunyi. Tapi yang dibukakan buat kita sekarang ini. Ayat 27 bilang gini, kepada mereka Allah mau memberitahukan kepada mereka itu kepada siapa? Kepada kita, gerejanya. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Coba bilang dulu, betapa kaya. Saudara tuh ngomong betapa kaya itu kayaknya gak ada ekspresi gitu. Betapa kaya gitu dong. Saudara tahu apa arti kata betapa? Betapa. Sangat. Kalau ABG sekarang bingit, ya kan gitu kan. Kaya bingit, ya kan. Kaya banget. Kalau orang Manado bilang kaya pekaya. Kalau kaya belum terlalu kaya, tapi kaya pekaya, itu kaya banget itu berarti itu. Ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus
Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini terjemahan Alkitab kita bahasa Indonesia menerjemahkan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tapi kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih tepat saya pikir terjemahannya. Which is Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Itu beda, Pak. Kristus ada di tengah-tengah kamu, beda sama Kristus ada di dalam kamu. Terjemahan Alkitab bahasa Inggris berkata, Christ in you. Apa berarti firman yang sepenuhnya itu? Firman yang sepenuhnya itu begini, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia Yesus yang gak hanya sekedar mati buat kita. Dia Yesus yang bangkit buat kita. Tapi ini Pak yang penuh nih, harus penuh nih. Kristus yang hebat itu mau berdiam di dalam saudara. Halo? Kristus yang hebat itu ada di dalam saudara. Ya ampun, kalau saudara ngerti kebenaran ini, saya percaya gini, kita nggak akan hidup asal-asalan lagi, Pak. Kenapa? Karena kita tahu gini, Kristus ada di dalam kita. Soal mengampuni, itu bukan jadi soal yang sulit lagi buat kita. Betul? Untuk bersabar, bertahan dalam penderitaan, itu bukan hal yang sulit. Cek, oke. Jadi saudara, semua yang susah, semua yang sulit, itu jadi nggak sulit buat kita, betul nggak? Halo? Pertanyaan saya buat saudara gini. Kalau Kristus ada di dalam saudara, saudara bisa mengampuni? Kenapa bisa? Kalau dari wajah sih kelihatan nggak bisa. Enggak, saya jujur ya, dari tampang mah nggak bisa. Tapi karena Kristus ada dalam saudara, saudara jadi bisa. Bukan karena saudara. Makanya ini yang Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi. Melainkan, nah itu tuh, Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kebenaran ini harus tancap, Pak. Supaya kemudian kita menjalani Kristen bukan sebagai sebuah agama lagi. Agama Tuhannya ada di luar. Maka kita selalu menunggu direction dari luar. Kita dipandu dengan sesuatu yang dari luar. Kekristenan berbeda. Tuhan itu ada di dalam kita. Dia bekerja dalam kita. Dia beri kemampuan buat saudara. Dia beri kasih karunia-Nya buat saudara. Dia beri kekuatan buat saudara. Makanya begini. Mengampuni, sabar, lemah lembut. Itu bukan sesuatu yang sulit lagi buat kita harusnya. Amin. Buat kita sulit. Tetapi Tuhan yang ada dalam kita akan mengerjakannya buat kita. Amin, saudaraku. Itu sebabnya hari ini kalau saudara lama hidup dalam kebencian. Kalau hari ini saudara terlalu lama menyimpan kesalahan orang. Kalau terlalu lama mungkin selama ini saudara hidup tidak bisa mengampuni orang lain. Hari ini saya cuma mau beritahu begini. Kristus ada di dalam saudara. Kalau Kristus ada dalam saudara, kasihnya ada dalam saudara. Amin. Kemampuannya ada pada saudara. Itu sebabnya begini. Kristus bisa menjalani sebuah kehidupan yang luar biasa. Selama Yesus hidup, Yesus bisa menjalani hidup yang dahsyat. Mengapa? Karena Roh Kudus mengurapi dia. Itu sebabnya hari ini jadilah orang-orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang diurapi dengan Roh Kudus. Biar Kristus, Roh Kudus itu berkarya nyata dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita melakukan semua pekerjaan baik. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Amin. Galatia pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena dari sejak awal ternyata memang Tuhan telah menetapkan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Baik itu saya bilang, kita mengerjakan pekerjaan baik bukan supaya kita masuk surga. Itu identitas kita, itu tanggung jawab kita, itu tujuan dari awal Tuhan. Ayat 2, Efesus 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah. Coba bilang dulu, buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kata diciptakan saya pikir kurang tepat. Itu maksudnya lebih tepatnya begini. Kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Kita harusnya dipulihkan, direstorasi di dalam Kristus Yesus. Jadi buatan Tuhan itu pernah rusak karena dosa. Dosa pernah merusak rupa dan gambar Tuhan dalam hidup kita. Nah, di dalam Kristus Yesus kata kita direstorasi, kita dipulihkan, kita diciptakan kembali. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Coba bilang dulu pekerjaan baik.
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita diciptakan, bahkan jauh sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah merancang hidup kita untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik itu. Makanya kita berbuat baik, kita melakukan pekerjaan baik bukan supaya masuk surga, bukan. Itu DNA kita. Itu tujuan kita. Itu purpose kita, itu di situ. Ia mau, Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan kata di dalamnya. Nya itu bukan huruf besar. Berarti ini bukan, konteksnya bukan di dalam Tuhan, bukan kan. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa ini berarti? Nya ini apa? Nya ini berarti kan tujuan Tuhan itu kan. Untuk melakukan pekerjaan baik itu planning Tuhan, itu rencana Tuhan, itu purpose Tuhan buat kita kan. Nah Tuhan mau kita hidup di dalam purpose itu, dalam tujuan itu. Berarti begini, tidak pernah ada keberhasilan dalam kehidupan kita sebelum purpose Tuhan itu kita selesaikan. Apa purpose Tuhan itu? Yang jauh sebelum segala sesuatunya ada, Tuhan udah siapkan buat kita itu. Apa itu? Untuk kita mengerjakan pekerjaan baik. Amin. Jadi harusnya orang-orang di dalam Tuhan, cara hidupnya berbeda. Kebaikan akan menjadi hal yang natural keluar dan dihasilkan dalam kehidupan kita. Pasti. Amin. Saya ingin tutup dengan ini. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan baik? Saya pikir pekerjaan baik itu bukan sekedar perbuatan baik. Karena di luar sana banyak orang baik. Tanpa Yesus mereka. Tanpa diurapi Roh Kudus mereka banyak yang baik. Harusnya kita lebih dari mereka kan. Di luar sana ada Haji Usman, ada Haji Nasir, segala macam. Itu baik juga. Ya. Mereka baik juga. Ya kan? Tapi bukan baik yang seperti itu saya pikir. Kata pekerjaan baik di sini dalam bahasa aslinya. Itu saya pelajari punya pengertian yang keren sebenarnya. Pengertian yang hebat. Yang pertama artinya adalah begini. Kata pekerjaan baik itu adalah punya pengertian gini. Kita menghasilkan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang menyehatkan. Artinya begini, kita hadir di satu tempat, kita ada di satu tempat, kita akan menyehatkan segala sesuatunya. Berarti begini, kalau saudara jadi suami, engkau hadir di rumah tanggamu, keluargamu jadi sehat Pak. Amin. Kalau engkau seorang istri, kau ada di rumah tanggamu, di keluargamu, dalam pernikahanmu, kau akan menyehatkan. Tapi terbanyak hari ini gini, kita bilang kita Kristen, kita bilang kita di dalam Tuhan. Tapi justru begini, yang sehat jadi sakit. Rumah tangga yang tadinya adem-adem, jadi berantakan. Kenapa? Karena kita hadir, bukan membawa kesehatan. Kita datang menghancurkan malah. Harusnya begini, kalau saudara jadi seorang guru, saudara di dalam Tuhan, saudara hadir di sekolah saudara, saudara akan menyehatkan sekolah saudara. Saudara hadir di perusahaan saudara, jadi karyawan kah, jadi pimpinan kah, saudara hadir di sana, harusnya saudara menyehatkan di sana. Itu pekerjaan baik. Pekerjaan baik di sana kita menyehatkan. Sama seperti ketika Elisa datang ke satu kota namanya Yeriko. Di kota itu selalu anak bayi itu mati. Ada banyak ibu-ibu yang mengalami keguguran. Jadi setiap kali ibu mengandung belum lahir anaknya sudah mati. Kalaupun lahir mati. Jadi banyak keguguran bayi di sana. Setelah dicek ternyata apa penyebabnya? Karena ternyata gini, air di kota itu tidak sehat. Jadi karena ibu-ibu itu mengkonsumsi air daripada mata air yang mengalir di kota Yeriko. Itu sebabnya gini, mereka mengalami keguguran bayi. Jadi tidak ada produktivitas, tidak ada pertumbuhan di sana. Tidak ada regenerasi di sana, tidak ada buah-buah di sana. Maka ketika Elisa datang, orang kota itu cerita sama Elisa persoalan mereka. Maka apa yang Elisa lakukan? Elisa minta garam. Garam itu ditaruh di atas pinggan, lalu waktu Elisa ambil garam itu, Elisa lakukan apa dengan garam itu? Dia lempar garam itu ke sumber mata air. Waktu Elisa lempar garam itu ke sumber mata air yang selama ini menjadi persoalan sampai akhirnya gini nggak ada produktivitas di kota Yeriko. Maka yang terjadi ini, Alkitab bilang, seketika itu juga air di kota itu menjadi sehat. Dan sejak hari itu tidak pernah ada lagi keguguran bayi. Saya cuma mau beritahu sama saudara gini, kita hadir di dalam dunia harusnya untuk menyehatkan. Amin. Karena saudara dan saya adalah garam dunia ini. Jangan justru kita tambah sakit. Harusnya kalau Roh Kudus memenuhi saudara, di mana saudara hadir, saudara akan membawa kesehatan di sana. Amin.
Ada lingkungan-lingkungan yang sedang sakit. Oh saudaraku gini, Indonesia memang sudah merdeka 70 tahun. Tapi saudara perhatikan, kita pasti akan jujur berkata begini, semua lini di bangsa ini sedang mengalami kesakitan yang luar biasa. Dunia bisnis sakitnya minta ampun, dunia politik kita minta ampun sakitnya. Dunia pendidikan, sudah bisa bayangin, anak-anak kecil demi yang namanya ujian nasional, diajarin gak jujur, itu sudah terjadi di bangsa kita. Pendidikan kita udah amburadul Pak. Guru disuap, guru disogok, anak bisa naik kelas, itu sudah terjadi. Nah harusnya begini, kita hadir di sana untuk menyehatkan. Amin. Orang bilang dunia bisnis ini kacau Pak. Makanya kata jangan campur adukan gereja sama bisnis. Kita yang suka memisahkan. Padahal Tuhan gak pernah memisahkan. Kenapa gak boleh campur aduk? Karena bisnis itu kotor Pak. Kenapa jadi kotor pertanyaan saya? Karena kita yang mengotorinya. Kenapa dunia bisnis jadi jahat? Karena kita yang menjahatinya. Harusnya begini, dunia bisnis bisa kotor, dunia dagang bisa jahat. Tapi waktu kita hadir di sana, kita menyehatkan. Amin? Itu dia dong. Kehadiran kita harus menyehatkan. Amin? Jangan ikut-ikut sakit. Banyak anak Tuhan hadir di dunia ini ikut-ikut sakit akhirnya. Hari ini kita harus datang menyehatkan. Itu arti pekerjaan baik. Yang kedua, arti pekerjaan baik itu adalah excellent. Coba bilang dulu excellent. Sudah bisa membedakan excellent sama profesional? Anak Tuhan bukan profesional. Anak Tuhan itu excellent. Kenapa? Karena roh yang ada dalam kita, Kristus yang ada dalam kita adalah roh yang excellent. Alkitab berkata dalam kitab Daniel, kenapa Daniel 3 raja silih berganti turun, Daniel tetap karirnya moncer. Kenapa karir Daniel moncer? Alkitab catat itu dengan jelas bahwa Daniel punya roh yang luar biasa. Roh yang excellent Pak. Roh yang di dalam Daniel itu roh yang luar biasa, roh yang excellent. Makanya saya percaya gini, kalau Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, kalau Kristus nyata dalam hidup saudara, kalau dia memenuhi saudara, percayalah saudara akan jadi orang-orang Kristen yang excellent. Excellent itu beda sama profesional. Kalau profesional itu gini, saudara melakukan yang terbaik karena saudara dibayar, itu profesional namanya. Kalau saudara datang hari ini ke Bank Mandiri, saudara akan disambut luar biasa. Bank Mandiri beberapa tahun terakhir ini gak pernah di bawah, dia selalu di atas soal servis. Itu satpamnya, security-nya, saudara bisa sambut saudara pasti kayak wah luar biasa. Bahkan saya kalau ke Bank Mandiri itu dari parkir pintu mobil kita kalau bisa dibukain sama tuh satpam security. Terus datang masuk itu dibukain pintu, disapa, ada yang bisa dibantu Pak. Dia akan tolong kita Pak. Itu profesional. Mereka lakukan itu karena mereka dibayar. Anak Tuhan harusnya berbeda. Kita bukan sekedar profesional, kita lebih dari profesional harusnya. Kenapa? Karena roh yang ada dalam kita adalah roh yang excellent. Saya percaya kalau Roh Kudus yang mengurapi saudara, Roh Kudus itu roh yang excellent. Saudara akan lakukan yang terbaik. Saudara gak akan main-main, kerjain apa-apa, saudara gak akan main-main. Saudara bisnis, saudara dagang, saudara sekolah, saudara bekerja, saudara gak akan main-main. Saudara akan lakukan yang terbaik, bukan sekedar karena cari uang, bukan. Tapi kita lakukan yang terbaik karena kita percaya gini, Tuhan yang ada dalam kita itu excellent. Amin. Kita akan lakukan yang terbaik, ukurannya bukan uang. Kita lakukan yang terbaik karena kita tahu siapa yang ada dalam kita. So akan jadi istri yang excellent, jadi suami yang excellent, jadi pegawai yang excellent. Saya percaya gini, kalau kita excellent, Tuhan akan angkat kita. Gak mungkin saudaraku. Kalau kita excellent, Tuhan taruh kita di bawah, gak mungkin. Karena ayatnya firman Tuhan berkata gini, tidak ada seorang yang menyalakan pelita, kalau pelitanya nyala, lalu dia taruh di bawah gantang. Gak ada katanya. Orang kalau menyalakan pelita, pelitanya nyala, itu pasti di atas ditaruh di atas kaki dia. Supaya terangnya bisa lebih bersinar. Menerangi seluruh rumah. Percayalah gini. Waktu kita mengerjakan semuanya dalam kehidupan kita dengan excellent, Tuhan yang angkat promosikan kita. Jadi bagian promosi, mengangkat itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Gak usah ngangkat-ngangkat diri makanya. Apalagi saudara yang gemuk, berat Pak. Yang ngangkat hidup saudara siapa? Tuhan. Bagian saudara adalah apa? Excellent. Kerjakan dengan excellent. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kalau saudara bisa kerjakan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Jangan asal-asalan, jangan main-main. Kerjakan sebaik-baiknya. Percayalah, waktu kita kerjakan sebaiknya karena roh yang ada dalam kita, roh yang excellent. Tuhan yang akan angkat kita. Amin. Iya dong. Gak mungkin orang yang excellent itu ditaruh di bawah. Gak mungkin. Orang yang excellent itu selalu ditaruh di atas sama Tuhan. Yusuf buktinya. Waktu dia ada di rumah Potifar, dia tetap excellent. Dia ada di penjara, dia tetap excellent. Saatnya, waktunya Tuhan datang.
Tuhan angkat Yusuf tinggi, ditaruh di atas. Kenapa? Karena dia menemukan ada seorang yang rohnya luar biasa seperti Yusuf. Daniel, karena dia excellent, karena dia punya roh yang luar biasa. Tuhan angkat Daniel, taruh di atas. Jadi selalu begitu prinsipnya. Bagian saudara dan saya bukan mengangkat, itu bagian Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau Tuhan yang angkat, tidak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan. Itu sudah dibuktikan oleh Ahok. Semua orang mau jatuhkan dia. Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Yang angkat dia bukan manusia. Yang angkat dia Tuhan. Kalau Tuhan yang angkat, nggak ada orang yang bisa jatuhin. Saya khawatir kalau saudara yang ngangkat diri, banyak yang jatuhin saudara, gampang. Tapi kalau Tuhan yang angkat saudara, nggak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan saudara. Amin. Makanya gini, bagian mengangkat itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Lakukan yang excellent, lakukan yang terbaik. Amin. Yang terakhir selalu memberi penghiburan buat kita. Haleluya. Apa arti pekerjaan baik di situ? Jangan-jangan saya sudah sampai poin terakhir, poin pertama saudara lupa. Poin pertama tadi apa? Itu dia kan, saya sudah curiga sama saudara. Ya kan? Poin pertama tadi pekerjaan baik. Menyehatkan, ingat itu ibu. Jadi ibu-ibu hadir di rumah, sehatkan. Bapak gak ngerti sih, suami saya itu dodol banget. Ya. Suami saudara kan dodol, sakit kan bu. Harusnya saudara hadir tuh menyehatkan dia harusnya ya kan itu. Jangan ikut-ikut sakit bu, amin. Ya. Yang pertama menyehatkan, yang kedua excellent, lakukan yang terbaik. Ukuran kita bukan uang, ukuran kita bukan materi. Kita melakukan yang terbaik, bukan supaya kita dapatkan apa, bukan. Kita lakukan yang terbaik karena siapa yang ada di dalam kita. Itu penting. Dan yang ketiga, pekerjaan baik itu artinya gini. Pekerjaan-pekerjaan yang terhormat. Bahasa Inggrisnya dipakai kata, waktu saya pelajari kata itu, honorable. Sebuah perbuatan-perbuatan yang terhormat, yang penuh kehormatan. Hari ini saya cuma mau beritahu sama saudara. Jangan cuma sekedar gila sukses. Jangan cuma sekedar mengejar sukses. Sukses itu penting. Saya tidak anti dengan sukses. Tapi yang saya mau beritahu begini. Cara saudara menggapai sukses. Cara saudara untuk meraih sukses itu jauh lebih penting daripada kesuksesan itu sendiri. Itu sebabnya banyak orang hari ini demi sukses dia menghalalkan semua cara. Demi sukses dia menjatuhkan orang lain. Demi suksesnya dia bisa mengorbankan orang lain. Enggak, buat kita enggak. Buat kita gini, sukses tidak jauh lebih penting daripada cara kita menggapai sukses itu sendiri. Cara sukses itu lebih penting daripada sukses saudara. Jangan sampai gini, saudara sukses dengan cara culas. Saudara sukses dengan cara curang. Saudara sukses dengan cara menjatuhkan orang lain. Saudara sukses dengan cara mengorbankan orang lain. Gak bisa. Anak Tuhan kalau di dalam hidup kita ada Roh Kudus mengurapi hidup kita, memenuhi kita. Pasti begini, kita meraih sukses dengan cara Tuhan. Dengan cara yang penuh kehormatan. Makanya gini, kehormatan hidup lebih penting daripada sekedar sukses. Jadilah suami yang terhormat. Jadilah istri yang terhormat. Jadilah pedagang yang terhormat. Jadilah bisnismen yang terhormat. Jadilah pegawai yang terhormat. Jadilah pelajar yang terhormat. Harusnya gini, semua kita kerjakan karena kehormatan hidup jauh lebih penting daripada sekedar sukses. Amin. Jangan korbankan orang lain demi sukses saudara. Jangan korbankan istri dan keluargamu cuma demi sukses. Jangan. Makanya saya mau beritahu sama saudara gini, yang cuma tergila-gila sama sukses. Dengarkan statement saya ini. Tidak pernah ada kesuksesan manapun yang bisa menggantikan kegagalan saudara dalam berkeluarga. Saya ulangi sekali lagi, belum makan siang ya, saya ulangi. Tidak pernah ada sukses manapun yang bisa menggantikan kegagalan saudara dalam rumah tangga. Saudara boleh sukses dalam karir saudara. Saudara boleh sukses dalam pekerjaan saudara. Tapi kalau keluargamu berantakan, saya mau beritahu gini, itu penderitaan dan kegagalan besar dalam hidup saudara. Halo? Makanya gini, biarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Karena saya percaya begini, kalau Roh Kudus memenuhi saudara, saudara bisa menjalani gaya hidup yang sama seperti Yesus. Kemanapun dia pergi, katanya Alkitab, Yesus melakukan perbuatan baik. Kemanapun dia pergi, orang disentuh dengan kebaikan. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini juga jemaat yang berjalan dipenuhi dengan Roh Kudus. Berjalan diurapi dengan Roh Kudus. Karena Kristus ada dalam saudara. Saudara akan jadi orang-orang yang mahir berbuat baik. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Selamat menjalani kekristenan yang sejati dalam kehidupan. God bless you.